Perkenalkan, nama saya Patricia Alexandriason, biasa dipanggil Cia, umur 15 tahun, asal sekolah SMA Negeri 2 Tasifeto Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, salve. Hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan berkat-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar sampai pada detik ini. Meskipun kita masih dibatasi oleh pandemi COVID-19, tetapi saya harap semuanya selalu sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya akan membawakan pidato tentang meningkatkan toleransi antar umat beragama. Hadirin sekalian, sebelum saya masuk ke bagian inti, saya akan memberikan pengertian tentang toleransi. Toleran dan toleransi secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu, menahan diri dan bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang mempunyai pendapat berbeda. Maka toleransi dapat disetarakan atau dapat dimengerti bahwa toleransi berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama dalam kelompok atau individu, dalam masyarakat atau lingkup lainnya. Pada kesempatan ini juga saya mengajak hadirin sekalian untuk mengingat kembali tentang pentingnya toleransi antar umat beragama. Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai banyak sekali keberagaman, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan bahasa. Seperti yang kita ketahui, terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yakni agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berikut saya akan menyampaikan juga jumlah keberagaman dari suku, ras, bahasa, serta pulau yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, ada 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau lebih tepatnya 1.340 kelompok suku bangsa menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010. Yang kedua, menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Yang ketiga, menurut Afnan Fuadi, dalam buku Keberagaman Dinamika Sosial Budaya, Kompetensi Sosial Kultural Perekat Bangsa, pada tahun 2020, terdapat 4 kelompok ras di Indonesia, yaitu Melayan Mongoloid, Melanesoid, Asiatik Mongoloid, dan Kaukasoid. Dan yang keempat, menurut data dari Kementerian Kelautan Perikanan pada tahun 2017, secara resmi Indonesia mengklaim ada 2.590 pulau bernama Keperserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga jumlah pulau bernama di Indonesia bertambah menjadi 16.056 pulau. Hadirin sekalian, Indonesia juga memiliki ciri khas di mata negara lain, yaitu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun banyak dari kita, terlebih anak muda yang belum paham akan makna dari semboyan tersebut. Akibatnya, mereka menjadikan keberagaman ini sebagai suatu momen masalah atau konflik di kalangan masyarakat. Selain itu, kurangnya sikap toleransi antar sesama pemeluk agama, maka rusaknya kerukunan antar para pemeluk agama. Maka dari itu, saya mengajak hadirin sekalian, mari kita tingkatkan sikap bertoleransi kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Hadirin sekalian, berikut saya akan menceritakan pengalaman saya tentang toleransi yang sering saya alami, khususnya di lingkungan sekolah. Dulu, waktu saya bersekolah di SMP Negeri 2 Atambua pada tahun 2017, saya mempunyai teman yang sangat beragam. Dan jujur, saya merasa bimbang ketika saya mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan saya bertanya dalam hati saya, apakah saya akan mempunyai teman di sini? Apakah saya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru dan teman yang baru?
Tetapi semua rasa bimbang dan pertanyaan itu dapat terjawab seiring dengan berlalunya sang waktu. Dan saya mempunyai teman serta bapak ibu guru yang sangat beragam. Dan dari sikap toleransi antar kami, keberagaman yang ada tidak kami jadikan sebagai masalah atau beda dalam berteman. Demikian pula, sekarang di SMA Negeri 2 Tasifeto Barat, saya mempunyai teman yang beragam juga. Dan di sini, kami siswa dan para guru mayoritas beragama Kristen dan Katolik. Tetapi kami mempunyai salah seorang guru yang beragama Islam, yaitu Ibu Citra. Yaitu Ibu Citra. Sikap toleransi antar kami sangat tinggi, diwujudkan lewat memberikan kesempatan kepada mereka yang beraliran agama lain, termasuk yang Muslim, untuk memimpin doa. Atau ketika Ibu Citra sedang berpuasa, kami menghargainya dengan tidak makan atau minum di depan Ibu Citra. Ketika ada hari raya umat Muslim, maka kami memberikan ucapan selamat kepada Ibu Citra, dan sebaliknya Ibu Citra kepada kami. Hadirin sekalian, itu cerita singkat saya tentang pengalaman yang saya alami di lingkungan sekolah. Toleransi antar umat beragama juga dapat diwujudkan berawal dari memahami apa itu saling mengasihi, menghargai, dan menghormati, bukan harus membenci. Seperti halnya yang seringkali kita lihat di sosial media, banyak anak muda yang sering memposting hal-hal buruk tentang agama lain, lalu muncul di kolom komentar banyak netizen yang sering saling merundung perbedaan antar sesama. Sebenarnya, hal seperti ini tidak boleh dilakukan karena pada umumnya setiap agama selalu mengajarkan tentang kebaikan. Hal ini dapat kita lihat dalam ketiga fungsi agama dalam masyarakat berikut. Fungsi agama yang pertama adalah fungsi edukatif atau fungsi pendidik. Ajaran agama secara hukum berfungsi untuk menyuruh atau mengajak dan melarang seseorang bertindak. Fungsi agama secara hukum berfungsi untuk menyuruh atau mengajak seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik, seperti yang pertama, meningkatkan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, menghargai sesama. Sedangkan larangannya dari fungsi agama secara hukum dapat dilihat seperti yang pertama, jangan mencemoohkan sesama antar para pemeluk agama. Yang kedua, jangan meremehkan agama lain. Kedua unsur suruh dan larangan ini mempunyai latar belakang untuk mengarahkan seseorang menjadi baik dan terbiasa dengan ajaran agamanya. Fungsi agama yang kedua adalah fungsi penyelamat. Setiap orang pasti menginginkan dirinya selamat dimanapun ia berada. Agama hadir dengan memberikan keselamatan. Keselamatan yang diberikan agama meliputi dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Untuk mendapatkan keselamatan, agama mengajarkan kepada para penganutnya melalui pengenalan kepada masalah sakral berupa keimanan kepada Tuhan. Fungsi agama yang ketiga adalah fungsi pendamai. Dengan ajaran agama, seseorang yang berdosa atau bersalah dapat mencapai kedamaian batinnya. Melalui tuntunan agama, rasa berdosa dan rasa bersalah yang ada pada batinnya akan segera hilang ketika seseorang tersebut telah menebus dosanya dengan cara bertobat atau penebusan dosa. Hadirin sekalian, dari fungsi agama tersebut, kita tahu bahwa agama mempunyai peran penting dalam kehidupan kita. Karena agama ibarat cahaya yang menerangi kegelapan dan menjadi petunjuk dan penuntun jalan. Tanpa agama, maka manusia akan tersesat dan terjerumus ke dalam hal-hal yang merugikan. Untuk itu, harapan saya untuk kita bersama menuju Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 dan Hari Ulang Tahun Kementerian Agama Kabupaten Belu yang ke-52 ini, saya mengajak para hadirin sekalian beserta pemuda Kabupaten Belu untuk memperhatikan sikap dan tingkah laku dari diri masing-masing agar tetap saling menghargai dan menghormati sesama yang berbeda agama dari setiap daerah. Mari kita pastikan bahwa Rai Belu hari ini dan hari besok adalah kota toleran, di mana suatu keberagaman yang ada kita jadikan sebagai kebanggaan dan kita jadikan pemersatu menuju Raya Belu yang lebih bersinar karena bertoleransi. Salam toleransi. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ucapan atau tutur kata yang kurang berkenan, sebagai manusia yang tidak sempurna, saya mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih.